Pemirsa, Kemenaker mewajibkan perusahaan untuk membayar penuh THR pada Lebaran tahun ini, Wilson. Nah, keputusan ini diambil karena kondisi perekonomian nasional yang dinilai telah membaik. Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan membayar tunjangan hari raya secara penuh pada tahun ini. Pemerintah menilai sejak dipukul pandemi COVID-19, perekonomian nasional mulai membaik. Ini saya kira semua tahu kondisi perekonomian nasional kita semakin membaik. Kita sangat berharap agar pengusaha membayarkan haknya pekerja ini dalam bentuk pembayaran THR. Sekali lagi nanti kita akan bawa juga ke rapat LKS Tripartit. Sementara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia juga menyatakan perusahaan wajib membayar THR tahun ini secara penuh untuk meningkatkan daya beli dan menumbuhkan perekonomian. Yang tidak mampu ini, tentu Partai Buruh dan KSPI tetap meminta untuk membayar THR 100%. Dari mana uangnya? Uangnya adalah dari meminjam dari ke bank. Nah, dengan uang meminjam dari bank, kemudian mereka membayar THR, ingat, uang THR itu, buruh itu membelanjakan THR adalah untuk konsumsi di hari Lebaran. Berbeda dengan Ketua KSPI, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Sarman Simanjorang justru mengungkapkan pembayaran tunjangan hari raya atau THR tahun ini belum sepenuhnya pulih. Menurut Sarman, masih ada beberapa perusahaan yang tertekan akibat pandemi COVID-19. Kementerian Tenaga harus juga membuka peluang untuk melakukan negosiasi ataupun melakukan kompromi bagi pengusaha-pengusaha yang tidak mampu. Saat ini pemerintah sedang membahas aturan dan petunjuk teknis pembayaran THR yang berbeda dari masa pandemi sebelumnya. Aturan mengenai tunjangan hari raya akan dikeluarkan segera melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, biasanya bulan Ramadan kalau sudah dapat THR ini pasti masyarakat ramai-ramai beli baju baru. Betul dong, untuk menyambut Lebaran tentunya harus dengan baju baru dan mungkin duitnya juga bisa disisihkan untuk buka-buka bersama dan juga jangan lupa untuk sedekah. Nah, tapi kalau untuk ngomong-ngomong baju baru nih, pasti biasanya warga Jakarta ini meramaikan Pasar Tanah Abang nih, Deta. Betul sekali, sejak pagi tadi pemirsa, Pasar Tanah Abang ini sudah ramai pembeli yang menyerbu baju Lebaran. Nah, aneka baju Lebaran pun dijajakan di setiap kiosnya. Di tren baju Lebaran tahun ini untuk wanita, baju gamis dengan warna cerah dengan motif floral masih menjadi primadona. Sementara untuk kerudung, ini yang masih menjadi tren di tahun ini adalah kerudung Lesti Kejora yang masih banyak dicari kaum hawa dengan berbagai warna pastel. Sementara untuk tren busana laki-laki nih, ada baju kurta model Pakistan dengan potongan tegas sehingga terkesan lebih formal, pemirsa. Nah, ini kerudung Lesti Kejora. Waktu itu juga ada baju untuk pria motifnya Afgan. Kita akan pantau bersama rekan Ririn Oktaviani di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Selamat siang Ririn, bisa Anda tunjukkan kepada pemirsa tren baju Lebaran tahun ini tuh yang seperti apa? Ya, Wilson dan juga Deta, meski baru memasuki awal bulan Ramadan, namun banyak masyarakat telah beramai-ramai untuk mencari baju Lebaran agar tampil menarik di hari kemenangan nanti. Banyak masyarakat sudah berburu sejak pagi hari tadi di Pasar Tanah Abang untuk mencari tren-tren terbaru baju Lebaran di tahun 2022. Mereka datang tidak hanya dari warga Jabodetabek saja, namun dari luar kota yang akan mencari baju-baju untuk keluarga mereka dengan harga yang miring tentunya di Pasar Tanah Abang. Seperti salah satunya yakni adalah kerudung. Ini merupakan motif atau kerudung Lesti Kejora. Ya, ini adalah kerudung dengan tampilan yang simpel namun sangat dicari oleh kaum hawa.
harga dari satu kerudung ini dibanderol dengan harga Rp40.000 saja. Sementara Wilson dan juga Deta, untuk busana wanita sendiri, tren gamis dengan warna-warna pastel yang ada di belakang saya ini masih juga menjadi incaran bagi kaum hawa untuk tampil menarik di hari Lebaran nanti. Selain dengan warna-warna pastel, motif-motif floral juga masih menjadi primadona. Namun untuk kaum pria, baju koko dengan warna putih ini untuk sepanjang tahun masih menjadi tampilan menarik bagi kaum pria untuk tampil di hari Lebaran nanti. Namun di tahun 2022, tambahan dengan motif-motif atau bordir di titik-titik tertentu yakni di baju koko masih atau menjadi tampilan menarik nantinya. Nah, bagi Deta dan juga Wilson tertarik untuk berburu baju Lebaran di Pasar Tanah Abang, saya tunggu sampai pukul 5 sore hari nanti. Deta dan juga Wilson. Siap, tunggu kita berdua ya hari ini di sana, karena mungkin meskipun aku dan Deta tidak lebaran, tapi kita ini bisa jadikan hampers untuk teman-teman kita yang merayakan lebaran. Mewah sekali hampersnya baju lebaran. Baik, pemirsa, nah kalau tadi kita bicara terkait dengan tren baju lebaran, tentunya kita punya menu buka puasa yang khas. Kali ini datang dari Kampung Jawa, Dusun Wonosari, Denpasar, Bali, yang ada sate susu. Kamu tahu nggak? Nggak tahu sih, tapi kabarnya ini menjadi incaran dan juga favorit warga. Ini kita lihat ya bersama seperti apa sih sebenarnya sate susu ini. Pasar kaget takjil di Kampung Jawa Dusun Wonosari, Denpasar ini hanya muncul di saat bulan puasa. Tak heran saat menjelang buka puasa, warga pun menyerbu pasar ini untuk mendapat aneka jenis makanan. Salah satu makanan yang menjadi favorit di bulan puasa adalah sate susu Kampung Jawa. Sate ini berbahan baku kantung kelenjar susu sapi dan dibalut dengan bumbu pelecing khas Bali. Nggak tahu, suka aja, pokoknya kalau Ramadan pasti dah berapa hari kesini gitu. Artinya ibu tahu sate susu terbuat dari apa? Susu sapi kayaknya. Karena hanya ada di saat bulan Ramadan, sate susu ini menjadi incaran warga. Karenanya, para pedagang mengaku kewalahan memenuhi permintaan pembeli. Kalau biasanya di awal bulan biasanya ramai, tapi biasanya di pertengahan nanti mulai langka. Nah, itu yang kita sulit untuk pedagang. Satu porsi sate susu yang berisi 10 tusuk dijual dengan harga Rp25.000. Tekstur dan aroma yang khas memberikan sensasi tersendiri bagi penikmatnya dibanding jenis sate lain yang dijajakan di pasar takjil Kampung Jawa. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di iNews siang hari ini, pandemi akan dilalui dengan saling jaga dan peduli. Mari kita jaga diri dan mengingatkan untuk selalu patuh akan protokol kesehatan, pakai masker dan jaga jarak. Mari juga konsisten menjaga imunitas tubuh dengan vaksinasi dan olahraga teratur. Bersama kita menanggulangi wabah COVID-19. Saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.